di DTKS. Kami tidak merubah sama sekali. Saya hanya melihat data di TKS. Karena apa? Karena ditemukanlah oleh BPKP. Jadi kalau kami ke tempat tersebut itu adalah konsultasi, Pak, terhadap temuan BPKP yang ditemukan. Karena sempat, mohon maaf Pak, saya juga dimarahi oleh BPKP. Saya juga dimarahi oleh KPK karena dikira saya tidak mengerti, karena memang saya tidak mengerti saat masuk. Forensik, kami rutin rapat. Saya terus terang juga takut Pak melihat data ini. Kita rutin rapat bulanan dengan BPK, KPK tiap per bulan, karena kita juga meminta masukan yang meninggal dan sebagainya. Tapi bahwa sebetulnya mereka terima semua, hanya yang ganda saja yang kita hapus. Makanya kami masih punya ruang, Pak, ruang untuk usulan baru, karena kemudian yang ganda itu kita hapus. Nah sehingga, tapi nama misalkan Nur Hayati dia tetap terima, hanya misalkan yang dia 6 itu yang kita hapus. Masuk yang paling kritis tentang data ini. Kalau kita lihat, permasalahan utamanya itu adalah di Kementerian Sosial. Karena menurut Undang-Undang Kesra itu kan data orang-orang prasejahtera itu yang mengendalikan itu adalah Kementerian Sosial. Data itu harus benar-benar dikendalikan oleh pusat. Nah ini yang belum terjadi. Saya mohon penjelasan supaya nanti kita di dapil masing-masing dapat menjelaskan kepada PKM penerima manfaat apabila mereka tidak tanggal yang disebutkan itu tidak menerima haknya, Bu. Itu saja. Ada masyarakat yang sebetulnya tidak pantas kita berikan PKH karena sudah rumahnya gedong, punya kendaraan, tapi masih menerima. Dan bahkan bolak-balik kita bicarakan di sini, pada akhirnya ada yang mengusulkan, sudah kita cap saja rumahnya, gedongnya itu kita cap, rumah ini penerima bantuan PKH. Begitu. Ada juga orang yang mau keluar, tapi tidak bisa juga keluar, karena menurut dinas dari kabupaten sudah diusulkan, tapi tetap keluar juga. Kita bersepakat, pemerintah dan DPR bersepakat menjadikan Pusdatin satu-satunya panduan kita untuk data kemiskinan kita. Kita ingin sepakat, Bu, ini kita rapikan data, Bu. Tapi yang jadi pertanyaan masyarakat itu tadi, 21 juta ini gimana cara ngambilnya dulu, Bu? Per kabupaten kotanya gimana gitu kan? Terus selama ini uang itu habis terus, Bu. Nah ini di himbarannya ada masalah, atau ada yang bermain menyalurkannya, atau gimana? Misalnya kata Ibu kemarin, nama Yuni banyak sekali, tapi Yuni ini terima semua, Bu, ya kan? Uangnya habis dan nggak kembali ke Kemensos kan? Nah ini yang mau kita usut sebenarnya, Bu. Dan DPR tidak mau dikatakan kong kali kong, Bu. Kita kemarin nama Yuni banyak sekali, tapi Yuni ini terima semua, Bu, ya kan? Uangnya habis dan nggak kembali ke Kemensos kan? Nah ini yang mau kita usut sebenarnya, Bu. Dan DPR tidak mau dikatakan kong kali kong, Bu. Kita nggak ada sama sekali, dan nggak paham, gitu, Bu. Kemudian tadi kata Pak Marwan, yang tahun berjalan terus saja Kemensos salurkan, bahkan melebihi, kata Pak Iskan tadi kan, melebihi data yang tersaji. Nah coba, Bu, konstruksi supaya kita sama-sama paham aja, Bu, ini ngambil datanya gimana, dari kabupaten mana, punya gimana, sehingga nanti kita ini kalau membahas anggaran itu tadi berpijak. Saya yakin Bu Menteri juga ingin ini tidak ada masalah, apalagi kami, Bu, ya, karena persetujuan anggaran kan di sini kan. Kalau kami menyetujui sesuatu yang belum jelas, nanti ramai lagi Republik ini, Bu. Nah mungkin itu mungkin landasannya, Bu, sehingga kita teruskan pembahasan ini secara serius, supaya nanti kita ketika membahas anggaran itu pola pikir kita sudah sama. Untuk itu kami silakan Bu Menteri untuk menjawab. Silakan, Bu. Terima kasih Bapak Ketua. Saya sudah mencetak 21 juta ganda, bisa dilihat per daerah. Saat ini saya membawa ada 25 kontainer yang sudah kontainer box 1 meter kali 1 meter yang sudah kami cetak. Kemudian yang 10 masih dalam proses. Jadi monggo kalau mau dipersani. Jadi yang jelas seperti tadi yang kemarin saya sampaikan. Jadi data awal itu di DTKS itu ada, tolong datanya ditampilkan, ada 100 juta lebih data awal, 190 juta di DTKS. Kami tidak merubah sama sekali. Saya hanya melihat data DTKS. Karena apa? Karena ditemukanlah oleh BPKP. Jadi kalau kami ke tempat tersebut itu adalah konsultasi, Pak, terhadap temuan BPKP yang ditemukan. Karena sempat,
mohon maaf Pak, saya juga dimarahi oleh BPKP, saya juga dimarahi oleh KTK karena dikira saya tidak mengerti, karena memang saya tidak mengerti saat masuk. Setelah itu jadi rekapannya, itu adalah temuannya di BPKP, terdapat 3.800.000 sekian data NIK dan KPN penerima bansos yang tidak valid. Ini temuan BPKP. Kemudian terdapat 41.985 duplikasi data KPM dengan nama dan NIK sama. Ini temuan BPKP. Temuan BPK, terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.900.000 sekian. Nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta. Nanti kami akan serahkan Pak presentasi saya. Ini adalah summary dari BPK, BPKP dan KPK. Kemudian itu BPK itu menemukan bahannya itu penerima manfaat atau data keseluruhan tadi Bu? Mereka forensik Pak. Setahu saya mereka forensik. Jadi mereka Bu, itu BPK itu menemukan bahannya itu penerima manfaat atau data keseluruhan tadi Bu? Mereka forensik Pak. Setahu saya mereka forensik. Jadi mereka, kalau yang 2020 mohon maaf saya tahu pemeriksaan BPK karena yang sebelumnya saya nggak ngerti Pak. Saya tidak tahu. Ini adalah temuan 2020. Nah, mereka forensik Pak. Setiap pencairan itu mereka forensik, mereka punya ahli IT. Dan inilah yang sekarang saya kerjakan. Jadi mereka forensik, penerima ini kemudian dikaitkan dengan data kependudukan, dikaitkan dengan data NIK, akhirnya ketemulah seperti yang saya temukan persis. Jadi ini data mereka nemukan tiap tahun. Sedangkan saya forensik yang 100 berapa ya datanya? Artinya tiap tahun mereka dapat bantuan. Iya Pak. Nah sekarang kita tidurkan data ini, berarti tadi kata Pak Marwan, nanti yang terima siapa kalau kita pasang? Bukan Pak, datanya DTKS itu 190 juta Pak. Jadi bukan data DTKS tahun. Bu, ini kita dialog aja Bu, biar enak ya Bu ya. Iya, silakan Pak. kalau anggota Gini tahu loh, Bu. ini. Bu, Iya. kita sebetulnya senang karena kita juga bertanya tentang itu. Orang kita ketemukan di lapangan. Yang kita pertanyakan, Ibu sudah tidurkan data 21 juta. Kita nggak tahu 21 juta itu data mana. Ya Pak. Yang kita urus Bu, karena anggarannya kita setujui 10 juta keluarga PKH, 18,5 juta BPNT, 9 juta BST. Bukan, ya, tapi Ibu masih salurkan ini, April Mei masih Ibu salurkan. Nanti saya jelaskan, saya belum selesai Pak. Saya belum selesai menjelaskan. Silakan Bu. Jadi data DTKS awal kondisinya seperti ini Pak. Jadi data kondisi awal itu 190 juta di DTKS. Nah kemudian data BPNT di dalam DTKS yang 193 juta itu ada 19 juta penerima BPNT. Ada penerima BST 10 juta 600 sekian. Ini data awal. Kemudian ada PKH itu 56 juta sekian, 12.000 sekian. Ini pengurus kalau PKH. Kemudian di situ saya gabungkan, kemarin saya sudah sampaikan. Jadi kenapa Pak? Kenapa daerah mengusulkan, Bapak mengusulkan? Itu ada 4 pulau di Kementerian Sosial. 4 pulau data. Jadi ada data DTKS, ada data BPNT, ada data PKH, ada data BST. Sendiri-sendiri datanya. Nah yang diterima usulan dari daerah itu ke DTKS, tidak connect dengan 3 pulau tadi, BPNT, PKH dan BST. Kemudian saya jadikan satu, karena tadi sepakat dengan Bapak bahwa satu data itu DTKS. Kemudian kita 3 pulau tadi, BPNT, PKH dan BST. Kemudian saya jadikan satu, karena tadi sepakat dengan Bapak bahwa satu data itu DTKS. Kemudian kita gabung. Kemudian setelah itu kita padankan dengan Dukcapil. Dari situlah ketemu Bapak. Dari situlah ketemu kami. Jadi yang dapat diterima sekarang, yang new DTKS itu masih yang kita forensik karena tidak padan. Jadi ada yang NIK-nya tuh 0000, ada NIK-nya 999, ada yang. Kembali saya tanyakan Bu, itu terima itu? Enggak. Enggak terima bantuan? Enggak. Nanti saya pilih di sini Pak, sebentar, saya pilih di sini.
Enggak, gini. Enggak, Pak, ada yang Pak Samsudin penerima manfaat. Nanti saya sebutkan. Kata Bu Risma ini kan ditegur terus nih Kemensos dari BPKP, KPK sama apa tadi satu lagi? Kejaksaan lah ya. Karena selalu ada temuan banyak, nicknya sama, namanya sama gitu loh. Nah, makanya ini mau kita kejar ini, yang Ibu tertibkan ini penerima bansos, penerima manfaat atau di luar atau di TKS-nya itu gitu yang mau ditertibkan gitu loh. Di TKS pertama Pak, karena kita harus tertibkan data di TKS dulu. Kemudian setelah data di TKS, kemudian ketemulah ini Pak. Ada karena tidak ada setelah kita gabung. Atau gini Bu, pertanyaan sederhana saya Bu. Ini kan ada penerima 18,5 BPNT, 10 juta PKH, 9 juta BST, totalnya kan 37,5 juta penerima. 21. Hah? 2021. Tahun 2021. Nah, kalau kita sederhana kita kurangi 21 juta, sebenarnya yang bersih itu kan cuma sekitar 16 juta, Bu. Bukan Bukan Pak. seperti itu? Bukan seperti itu. Silakan Bu kalau gitu, Bu. Coba Bukan selesai. seperti itu Pak. Nah, ini supaya teman-teman Saya ini belum- Bu, kita giring dulu nih Bu. Ya. Saya belum jelaskan tadi Pak. Saya belum selesai menjelaskannya. Nyon sewu. Sekali lagi saya belum. Nah kemudian setelah ini kita masukkan begini Pak, 4 data. Ketemulah data yang tidak jelas nik, alamat, niknya 00 gitu. Itu kita hapus karena tidak ada nama juga tidak ada begitu. Nah ini tinggallah selisih 155 juta. Kemudian kita masuk ke New DTKS. Ke New DTKS itu yang saya buat SK-nya itu 138 juta 425.000 itu yang sudah pada Dukcapil. Nah kemudian kita masuklah ke data yang sudah salur ini Pak, sorry 5 mana ya totalnya ya 52 juta ini yang salur yang sudah menerima bantuan ini udah clear Pak, sudah clear dengan data. Jadi tadi Pak 150 juta kita koreksi nicknya tinggal 155 juta, kemudian kita koreksi lagi karena Pak kita kan sesuai dengan 5 mana ya totalnya ya 52 juta ini yang salur yang sudah menerima bantuan ini udah clear Pak, sudah clear dengan data. Jadi tadi Pak 150 juta kita koreksi nicknya tinggal 155 juta, kemudian kita koreksi lagi karena Pak kita kan sesuai dengan permintaan dari Bappenas kita harus membuat 160 juta data. Saya nggak berani naruhkan Pak karena ini yang 138 juta itu sudah pada nick. Nah kemudian dari situ 138 juta ini kita masuk ke yang salur tinggallah 52 juta ini. Nah itulah yang terdiri dari 18 juta BPNT, kemudian PKH, kemudian 10 juta BST itu Pak. Ini kalau saya mungkin sederhana aja Bu pertanyaan saya itu Bu. Oke, itu kita paham Bu. Artinya Ibu membersihkan data dari keseluruhan global data, akhirnya ketemu yang bersihnya kan 52 juta. Ya. Itu sekian. Ya. Nah, pertanyaan yang di publik itu gini Bu. Kan yang dinarasikan 21 juta penerima manfaat seolah-olah selama ini terima semua. Nah, yang pertanyaan saya Bu gini. Dari 21 juta itu berapa banyak selama ini diterima Bu? Data yang menerima. Jadi begini Pak. Jadi ada yang satu orang itu nerima kemarin saya tunjukkan. Selamat itu nerima 39. Nik sama nama sama. Itu kita ambil satu. Nik Selamat saja. Sekarang ini yang kita bersihkan ini, yang 37 itu kita tidurkan. Kenapa saya istilahnya tidurkan? Itu karena Pak, kalau dihapus tadi sesuai saran Bapak, saya khawatir nanti kalau software ini tidak mencakup, kemudian dia tiba-tiba keluar tanpa kita bisa kontrol. Tapi kalau ditidurkan untuk membangunkan itu ada SOP-nya. Namanya kalau di IT itu Pak ada namanya proses di mana kalau ada membuka data ini harus melewati mekanisme tertentu di IT seperti itu. Jadi kenapa kemudian sekali lagi Pak, ini yang double tadi, ada yang Nur Hayati. Ini contohnya ini siapa ya? Itu ada kita bawa 25 kontainer. Bu, Ya. ini tidak kita mendukung ini bahwa double ini kita dukung dibersihkan. Tapi gini loh Bu, kita ini salah paham, masyarakat juga salah paham. Karena yang kita urus sesungguhnya 10 juta keluarga PKH. Iya. 18,5 BPNT. Iya. Tapi sebetulnya penerima BPNT itu penerima PKH loh.
Ya, boleh, benar, Artinya betul. hanya tambahannya 8,5 juta Betul, sebetulnya. betul, kami sepakat itu. Jadi 18,5 juta. Betul, kami tambah sepakat 9 itu. juta. Ya, ntar dulu, habis itu Pak Marwan, ntar dulu. Biar tambah lengkap. Oke, terima kasih pimpinan dan Bu Menteri serta jajaran. Jadi kalau mengelola negara itu, Bu, bukan sekedar niat baik, Bu. Tidak cukup niat baik. Niat baik Ibu itu kami dukung. Tetapi sekali lagi, menuju the good governance itu tidak sekedar niat baik. Ada kepatuhan kita kepada konstitusi yang melahirkan regulasi. Ada juga manajerial yang bagus. Saya mungkin bisa jelaskan, Pak. Dengan Bu Menteri. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan kami. Saya harus jelaskan. Jadi kenapa kemudian saya keluarkan ini? Sebetulnya bukan insya Allah tidak ada. Yang data salur tetap kami amankan salur, Pak. Tapi bahwa data double atau ganda yang dia memang ganda jelas, itu datanya yang kita hapus. Tapi induknya, jadi kayak Selamat, itu sudah kita cek. Selamat itu dapat 39 dengan NIK yang sama. Namun dia sendiri malah nggak terima. Seperti itu case-nya. Jadi kemudian karena sekali lagi banyak, Pak, saya harus sampaikan. Saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus karena nyon sewu, Pak. Sekali lagi banyak sekali yang seperti itu. Jadi kenapa kemudian saya beranikan sendiri yang double memang kita kemudian hapus dan kemudian kita launching. Jadi tidak ada niatan saya melaporkan atau apapun, tidak ada. Tapi bahwa saya ingin bahwa data ini harus kita amankan karena bukan tidak mungkin, Pak. Dan ini sudah saya laporkan juga Pak Presiden. Jadi Bu Menteri mohon maaf, Bu Risma harus yakin bahwa kami ini sangat mencintai Ibu. We love you full, Bu. Garis bawahi. Nah, saya sebagai mantan direktur relawan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin, tahu persis betapa kemiskinan di depan mata kita harus diselesaikan, tapi dengan cara yang baik. Saya sampaikan, jadi saat kita menggabung 3 data itu, Pak, disitulah kelihatan, Pak. Disitulah 40 data. Jadi ada DTKS, PKH, kemudian BPNT. Kami sepakat bahwa BPNT, penerima BPNT, PKH. Bahkan kemarin saya secara eksplisit laporkan ke Pak Presiden, Pak, yang PKH yang terima 900.000, apakah masih dapat BPNT? Iya, Bu. Tetap, jadi saya kami gandengkan. Jadi mungkin, Pak, kita akan bicara detail. Mungkin bukan di sini memang. Saya akan tunjukkan bagaimana detailing-nya. Detailing-nya kenapa? Gini, Bu. Gimana? Ini tadi kan pernah kita ngurangi anggaran, Bu. Yeah. Dari 17 menjadi 15. Tadi kan pernah kita ngurangi anggaran, Bu. Yeah. Dari 17 menjadi 15. Yeah. Nah, maka tadi saya tanya, dari 21 juta itu berapa yang benar-benar bermasalah yang sudah diberikan, Bu? Jadi yang 2000, Kan nggak semuanya ya. terima kan? Karena Ibu kan global Betul. 21 juta. Dari 21 juta ini yang terima itu berapa, Bu, yang bermasalah? Jadi Pak, kemarin 11 juta, kita 12 juta, forensik, kami rutin rapat. Saya terus terang juga takut, Pak, melihat data ini. Kita rutin rapat bulanan dengan BPK, KPK tiap per bulan. Karena kita juga meminta masukan yang meninggal dan sebagainya. Tapi bahwa sebetulnya mereka terima semua, hanya yang ganda saja yang kita hapus. Makanya kami masih punya ruang, Pak. Ruang untuk usulan baru. Karena kemudian yang ganda itu kita hapus. Nah, sehingga tapi nama misalkan Nur Hayati dia tetap terima. Hanya misalkan yang dia 6 itu yang kita hapus. Ya, kita lihat, Pak, datanya. Tolong dikeluarkan. Disalurkan aja. Jadi misalkan BPNT itu berapa yang bermasalah itu loh. Ya. PKH 10 juta itu berapa yang bermasalah, Bu? Ya. Irisannya gimana? Nanti kan ketahuan nih. Pak Ketua, kita jangan menyebutkan sudah bermasalah selama belum diverifikasi oleh Kementerian itu tidak berhak. Hati-hati loh, Pak. Ini kan versi Bu Menteri, makanya kita kejar dulu. Ya, tiba-tiba nanti ada data itu cuma karena kebobrokan data di Kemensos, dia seharusnya dapat, tidak dapat, dia protes. Tiba-tiba pendatang baru dikasih ke dia. Ini politik, Pak Ketua, jangan main-main masalah data ini.
Jadi kita kejar dulu Pak Saya Ini menganggap yang itu. penerima yang 10 juta PKH. Ini baru dugaan. Kita Iya. harus verifikasi gitu. Lo kan yang bermasalah ditidurkan, udah ditidurkan oleh Bu Nah, Menteri. itu. Makanya kita kejar dulu yang ditidurkan dari Saya PKH itu tidak- berapa Wah, gitu loh. Saya tidak setuju itu ditidurkan sebelum diverifikasi. Itu tugas Kementerian Sosial. Ya ini kan versi Bu Menteri dulu belum kita setujui memang. Saya akan arahkan semua anggota yang itu untuk melakukan pengadilan. Di dapil saya sudah banyak yang melapor. Saya kenapa begini Pak? Saya orang miskin, ketemu dengan saya. Jadi tidak gampang hanya mentidurkan data. Harus Baik. diverifikasi ke orangnya. Ya makanya Harus kita kemarin dipertanggungjawabkan. tanya dengan Bu Menteri parameternya Ini apa, jangan basisnya percepat. apa, per kabupaten kota bagaimana gitu loh. Ini Banyak. masih Sudah banyak di dapil kita ngadu. Tiba-tiba Baik, Pak. kita dapat itu. Jadi ini Jadi ini data. Ibu, maaf Bu, ini baru dugaan. Jangan Betul. Ibu saya enaknya aja menyetop data itu. Orang yang miskin jadi nggak makan. Enggak, Kan Pak. saya- Jadi enggak seperti itu, Pak. Kan ditidurkan. Kalau udah ditidurkan. Bukan. Jadi itu yang ganda, Pak. Iya. Yang ganda itu. Ya kalau namanya sama, kemudian nicknya sama. Kalau kita kasih sampai 39 itu kan ya enggak benar, Pak. Ini 39 kecil Bu. Ini datanya itu 21 juta itu. Iya, contohnya. makanya nanti kami tunjukkan, saya bisa bawa data. Saya itu aja Bu. Tugaskan Kemensos verifikasi data itu. Baru itu beres. Ya Pak, yang ini Pak, yang 2 juta sekian itu sudah cair, kemudian 3 juta sekian sudah cair, kemudian 260.000 sekian itu sudah cair. Itu ya kalau namanya sama, kemudian nicknya sama. Kalau kita kasih sampai 39 itu kan ya enggak benar, Pak. Ini 39 kecil Bu. Ini datanya itu 21 juta itu. Iya, contohnya. makanya nanti kami tunjukkan, saya bisa bawa data. Saya itu aja Bu. Tugaskan Kemensos verifikasi data itu. Baru itu beres. Ya Pak, yang ini Pak, yang 2 juta sekian itu sudah cair, kemudian 3 juta sekian sudah cair, kemudian 260.000 sekian itu sudah cair. Itu yang akan kita diverifikasi oleh BPKP, kemudian BPK dan KPK dan Kejaksaan Agung. Jadi Pak, sekali lagi, kenapa saya melakukan ini? Saya berharap Pak, saya mohon maaf sekali. Saya di Surabaya menyelamatkan 15 triliun, tidak ada satupun yang kena. Kenapa? Bagi saya, kalau itu bisa diselamatkan, namanya pencegahan Pak. Dan saya masuk di situ. Kenapa? Saya juga nggak pingin teman-teman saya ada masalah. Kemarin sudah saya sampaikan begitu. Jadi karena itu, kenapa kemudian di awal ini saya sampaikan begitu. Nanti kalau misalkan kami yang harus melakukan, tidak apa-apa, cuman tidak fair lagi nanti. Kami dijawab. Begitu Pak. Jadi nanti, ini ada enggak profilnya yang ini? Saya nanti bisa tunjukkan. Bu Menteri. Itulah Jadi- Pak, demi Allah, demi Tuhan. Menurut saya Pak Ketua. Itulah saya melakukan ini Pak. Karena kalau diteruskan, ya tambah parah Pak kondisinya. Jadi gini Bu. Karena itulah kemudian Kalau Ibu saya bilang melakukan. umpamanya- Jadi mohon maaf Pak, saya harus memang clearkan. Tadi Pak Ketua menyampaikan, saya memang harus cek semua Pak laporan BPK, karena kalau tidak ini terus setiap tahun begitu terus keluar. Jadi begini maksud saya, kalau data ini benar, kemudian ada kita menampung usulan baru dari daerah yang tadi Bapak sampaikan, sambil kita valid di lapangan, yang tidak berak ya tidak boleh berak. Kenapa kemudian kami kerjasama dengan perguruan tinggi? Tapi yang berak, dia wajib untuk dapat. Saya jawab. Jadi awalnya Pak, itu ada 3 juta sekian yang Himbara nggak mau nyairkan. Karena namanya cuma IT, nggak ada dusunnya, nggak ada alamatnya. Kemudian namanya ada NA70. Itu kemarin sudah kita rapatkan. Akhirnya Himbara mau tinggal sekarang 1 juta. Bu, nggak mau nyairkan itu kembali kemana Bu? Bu, Kenapa? nggak mau nyairkan Himbara. Iya, nggak mau. Duitnya di mana sekarang? Ada di mereka. Pak Ketua, gini Kenapa? saja. Dibalikin. Dibalikin. Jadi Pak, case-nya begini Pak. Ini ada case-nya yang mereka memang tidak mau nyairkan. Setelah kita rapatkan, ternyata case-nya ada seperti itu. Padahal kita cek di data kependudukan memang namanya cuma 2 huruf. Himbara minta 3 huruf. Kemudian tidak boleh nama itu, sistem itu begitu. Nama itu tidak boleh NA7, ada angkanya. Tapi namanya kenyataannya tuh NA70. Kemudian nama dusun itu nggak ada alamat lengkap, itu nggak mau. Nah kemudian kita rapatkan. Ada yang memang duit itu sudah dikembalikan. Nah kemudian ada yang kita ganti baru. Nah tadi soal data Pak, ini ada Pak. Jadi kami juga gimana kalau saya teruskan juga saya nanti ngelanggar. Jadi ada pemutakhiran Oh tahun. gini Bu, solusi Bu. Ya. Gini Ketua. Solusinya, Ya. sekali lagi tadi saya bilang tadi, Ibu sampaikan dulu usulan anggaran tapi hanya menyampaikan. Kemudian nanti kita buat rapat tertutup yang data ini. Iya. Ketua, sebenarnya simpel aja Pak Ketua. Jadi pembahasan kita itu Ibu,
Pertama, ada persetujuan DPR dengan rapat Kemensos, Iya. ada 34 juta keluarga. Lalu Ibu Kemensos melaporkan ada 36,6 juta keluarga yang sudah dapat penyaluran. Itu aja udah selesai tuh. Artinya, Kemensos sudah melakukan kinerja yang baik, walaupun kami perlu bertanya juga, itu kok Baik. ada kelebihan data SPE. Itu yang Ya, pertama, Bu. baik. Supaya pembicaraan kita untuk Oke. anggaran ke Oke. depan itu, Ibu dapat mungkin justru akan ditambah. Karena apa? Satu, misalnya Ibu mengkritisi soal verifikasi data yang dananya terlalu banyak dan sebagainya, itu kita hargai, kita hormati. Jadi kita akan lebih simpel ke sana, dan saya rasa soal niat tekad Ibu yang begitu besar, soal data yang begitu banyak itu, saya rasa jangan dibahas pada Iya. kesempatan ini. Tetapi saya mohon, Bu, komunikasi dengan DPR dan komunikasi dengan internal Kemensos, baik itu eselon 1, 2 itu menjadi sangat penting, karena bagaimanapun saya melihat teman-teman di tingkat eselon 1 sudah melakukan reformasi birokrasi yang kuat, bagus. Ibu sebagai leader, manajer yang baik, itu pun harus mendapatkan suplai data, termasuk mana yang tepat disampaikan di forum DPR ini. Kita lagi ngomong anggaran loh, Bu. Ngomong Pak. anggaran, sehingga kalau hasil laporan itu dan sebagainya, tentu Komisi 8 akan menyetujui anggaran yang diajukan. Itu aja sebenarnya, simpel banget, Ibu. Baik Pak, Saya ada- saya mohon izin Pak. Yang kita rubah karena ada pembangunan baru yang menurut saya lainnya Pak, terlalu berlebih, sehingga saya truknya kita alokasikan. Terus mohon izin, kami akan menyiapkan 40 berapa ambulans? 44 ya? 44 ambulans Pak, yang kita sebar di seluruh Indonesia. Itu nanti digunakan 24 jam. Kami sudah menyiapkan biaya operasionalnya, karena terus terang Pak, kami melihat ada yang kemarin di sini saja, di dekat sini, di Tangerang saja jenazah dibawa pakai motor. Nah, harapan kita itu tidak terjadi, sehingga mereka bisa menggunakan ambulans itu 24 jam. Kita sudah siapkan untuk sopir dan perawatnya 24 jam, dan nah ini yang kita berikan. Emang masuk topoksi Kemensos atau gimana tuh, Bu? Enggak Pak, nanti itu di balai Pak, di balai. Jadi di balai untuk layanan itu. Tapi masyarakat boleh memakai gitu Pak, karena kalau nanti bayarnya mahal itu kasihan Pak. Mereka nggak bisa, banyak yang nggak bisa mobil jenazah. Ya sebetulnya maunya mobil dengan mobil jenazah Pak, tapi kami nggak ada anggarannya, sehingga ambulans mungkin kita bisa fungsikan juga mobil jenazah.